Selain plankton dan perifiton, parameter biologi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu infauna dan epifauna. Infauna adalah organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat, contohnya pada kelas Bivalva dan Polychaeta. Sedangkan epifauna adalah organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat, contohnya kelas Crustacea dan larva serangga. Sedangkan berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu makrobentos, miobentos, dan mikrobentos. Modul ketiga, praktikum kali ini kita akan melakukan pengambilan sampel bentos dan nekton. Berikut alat dan bahannya. Dikarenakan stasiun pengambilan sampel kita merupakan perairan yang dangkal, kita menggunakan paralon sebagai alat bantunya, serta menggunakan plastik sampel untuk sampel bentosnya nanti yang telah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan paralon. Paralon tertancap pada dasar perairan, kemudian kita menutup bagian atas dari paralon tersebut. Selanjutnya, paralon diangkat secara perlahan untuk mengambil sampel yang telah didapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik sampel. Dengan sampel yang telah kita dapatkan di lapangan, kemudian kita lakukan penyaringan dengan menggunakan saringan bentos ukuran standar nomor 30. Ini adalah cara penyaringan sampel bentos. Selanjutnya, setelah dilakukan penyaringan didapatkan sampel bentos. Kemudian dipindahkan ke dalam cawan Petri yang telah diberi label. Setelah sampel bentos kita masukin ke dalam cawan Petri, selanjutnya kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Pada materi nekton, kita akan melakukan pengambilan sampelnya dengan menggunakan alat tangkap, yaitu berupa tangguh.
Selanjutnya, kita menggunakan plastik sampel sebagai wadah sampel yang akan didapatkan. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk dalam kelas Pisces, dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Arti kata nekton pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1890. Nekton berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang. Ilmu yang mempelajari nekton disebut nektologi. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu tentang nekton disebut nektologis. Nekton merupakan organisme yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi, setelah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Setelah sampel kita dapatkan, kemudian kita pindahkan ke dalam plastik sampel. Kemudian kita akan membawanya ke laboratorium untuk proses identifikasi. Sekian proses pengambilan sampel di lapangan, kemudian kita akan melanjutkan dengan pengamatan di laboratorium. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan adanya respon yang berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan dan bersifat immobile.